kepribadian seorang mujahid. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan tentang kepribadian seorang mujahid. Karena sebagai seorang mujahid atau seorang yang berjihad di jalan Allah, itu harus memiliki kepribadian tersendiri, sehingga di dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah, sebagai seorang mujahid itu mampu melaksanakannya dengan baik. Yang pertama adalah selalu bertaubat dan beribadah. Kepribadian seorang mujahid itu yang pertama adalah selalu bertaubat dan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal abidun alhamiduna syaihun ar-raqiuna syajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin. At-taibuna al-abidun, mereka itu adalah orang-orang yang bertobat. Al-abidun, yang beribadah. Al-hamidun, yang memuji. As-saihun, yang melawat. Ar-raqiun, yang ruku. As-sajidun, yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat ma'ruf. Wa nahuna 'anil munkar, dan mencegah berbuat mungkar. Wal hafiduna, dan memelihara li hududillah, hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Jadi kepribadian yang pertama itu adalah selalu bertaubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 112. Jadi mereka adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah, konsisten di dalam melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat, yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melawat
Jadi maksudnya melawat di sini suka berhubungan satu sama lain. Jadi saling silaturahim dengan saudara dekat ataupun saudara jauh. Jadi tidak hidup menyendiri, bergaul dengan orang lain. Dan juga yang tetap menjaga rukuknya, sujud, itu artinya menegakkan sholat. Itu tetap menjaga rukuk dan juga sujud di dalam sholat. Yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar. Jadi ma'ruf sebagaimana yang pernah saya sampaikan, perkara ma'ruf itu adalah segala perkara agama yang diketahui dan diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan perkara yang munkar itu adalah sebaliknya yang ma'ruf, yang tidak diketahui di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk kepada perkara yang mungkar, walaupun menurut anggapan manusia itu baik. Tetapi kebaikan dalam ibadah itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu termasuk perkara yang mungkar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menambah doa dalam mengucapkan salawat. Jadi menambah lafaz dalam lafaz salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ditambah ada kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, maka kalimat Sayyidina itu apabila terdapat dalam bacaan ketika kita tasyahud di dalam sholat maupun di luar sholat, maka itu adalah perkara yang mungkar, karena tidak ada di dalam Al-Quran, juga tidak ada di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak diketahui dalam Al-Quran, juga di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita membaca salawat mesti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tidak ada tambahan lafaz Sayyidina, karena itu adalah perkara yang mungkar. Apalagi dalam perkara ibadah itu sudah tentu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pada penjelasan-penjelasan yang sudah pernah saya jelaskan di dalam prinsip-prinsip beribadah. Itu perkara yang ma'ruf, yang mungkar. Jadi ma'ruf semua perkara yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Munkar itu sebaliknya dari ma'ruf, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, seorang mujahid itu adalah lihududillah wal hafiduna lihududillah, senantiasa memelihara hukum-hukum Allah. Jadi karena hukum-hukum Allah itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak berani merubah hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu seorang
seorang mujahid. Nah, kalau misalkan mengganti lafaz ibadah yang telah ditetapkan oleh Rasulnya, berarti kita tidak menjaga hukum-hukum Allah. Kemudian seorang mujahid itu gembirakan orang-orang mukmin dan selalu menggembirakan orang-orang yang beriman. Dengan apa orang-orang yang beriman digembirakan? Nah, orang-orang yang beriman digembirakan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, supaya mengembirakan orang-orang yang beriman dengan surga. Karena orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan surga. Walazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum biha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, mereka itu adalah penghuni surga. Hum biha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam surga itu. Jadi disampaikan berita gembira karena mereka melakukan amal soleh yang sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka digembirakan dengan diberitakan informasi kepada orang-orang yang beriman, karena amal solehnya yang dikerjakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan surga. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kemudian kepribadian yang lain dari seorang mujahid adalah keras kepada orang kafir dan lembut kepada seorang mukmin. Di dalam surat Al-Fat ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Jadi kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat mereka di dalam Taurat. Dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang-orang yang beriman di antara umat manusia itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping mereka keras kepada orang-orang kafir
dan lemah lembut terhadap sesama mereka. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Demikian para hadirin, nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.